أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحب إلا لله. الحديث كما قال النبي صلى الله عليه wasallam. Bapak Imam, Bapak DKM, Bapak-bapak hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah anugerahkan banyak nikmat. Satu nikmat yang paling besar Allah anugerahkan iman kepada kita. Karena ketika seseorang dianugerahkan iman, walaupun iman itu hanya sebesar darah, sebesar atom, barang yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata, akan tetapi iman tersebut akan menyelamatkan seseorang dari neraka. Dalam satu hadis riwayat Bukhari, orang yang terakhir kali nanti dikeluarkan dari neraka adalah orang yang di dalam hatinya ada mithqala habbatin min khardalin min iman. Seseorang yang di dalam hatinya ada iman walaupun hanya sebesar darah, sebesar atom. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, iman ini adalah anugerah yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka hadirin, akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah katakan dalam satu hadis, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada tiga hal. Kalau tiga hal ini ada dalam hati seseorang, maka seorang itu akan merasakan lezatnya iman. Hari ini kita bisa merasakan lezatnya kopi. Bagi mereka pecinta kopi, maka hidupnya terasa kurang kalau ada hari-hari tanpa minum kopi. Dia gelisah, ada satu hal yang kurang ketika belum minum kopi. Karena dia telah merasakan nikmatnya minum kopi. Akan tetapi hari ini banyak orang beriman. Kalau ditanyakan apakah engkau telah benar-benar merasakan lezatnya iman sebagaimana seseorang pecinta kopi merasakan lezatnya kopi, sebagaimana orang yang suka pijit merasakan nikmatnya ketika dia dipijit, sebagaimana seseorang yang bisa merasakan nikmatnya tidur di atas pembaring. Padahal ada kalanya seseorang itu beriman, tapi hanya sekedar iman. Walaupun memang iman yang lemah sekalipun, yang hanya sebesar darah, itu juga akan bisa menyelamatkan seseorang nanti di akhirat dari neraka. Akan tetapi Nabi pernah mengatakan, ada sebagian orang dia akan merasakan lezatnya iman. Thalathun man kunna fihi wajada halawatul iman. Tiga hal. Kalau tiga hal ini ada dalam hatinya, dia akan merasakan lezatnya iman. Apa tiga hal tersebut? Ayyakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaknya seseorang itu mencintai Allah, mencintai Rasulullah lebih dari segala-galanya. Allah dan Rasulullah lebih dicintai. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selagi seseorang belum bisa menjadikan Allah dan Rasulnya belum dicintai melebihi dari segala-galanya, maka dia akan terhalang dari merasakan lezatnya iman. Bahkan ketika seseorang tidak bisa mencintai Rasulullah lebih dari segala-galanya, bisa dipastikan imannya tidak akan sempurna. Dalam satu hadis riwayat Bukhari, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna seorang imannya sehingga aku nih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
lebih dicintai miwalihi, melebihi ayah ibunya, wawaladihi, dan anak-anaknya, wan nasi ajmain, dan seluruh manusia. Mencintai Allah itu adalah ajaran Islam. Orang yang bisa mencintai orang tuanya, membanggakan orang tuanya, membahagiakan orang tuanya, itu adalah amal birrul walidain. Itu adalah amal bakti kepada orang tua. Bahkan itu adalah amal yang paling afdal yang pernah ditanyakan oleh sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat lain, dalam riwayat Bukhari, pernah seorang sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ajul a'mali afdal, manakah amalan yang paling afdal?" Setelah menyampaikan yang pertama adalah iman kepada Allah, maka Nabi mengatakan jihad. Lalu ditanyakan lagi, lalu amal mana yang afdal ya Rasulullah? Tsumma birrul walidain, kemudian berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua adalah amal yang afdal. Bahkan berbakti kepada orang tua bisa menyebabkan panjang umur dan luas rezeki. Dalam satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, man ahabba ayyumadda fi umrihi wa yuzada fi rizqihi falyabirra walidayh. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, maka hendaknya falyabirra walidayh, hendaknya dia berbakti kepada orang tuanya, menyenangkan orang tuanya, membahagiakan orang tuanya. Birrul walidain adalah amal baik. Akan tetapi ketika seseorang belum bisa meletakkan kecintaannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih dari orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia, dipastikan imannya tidak akan sempurna. Hadis ini adalah kuat, Sahih Bukhari. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna iman seseorang selagi dia belum bisa menjadikan Rasulullah lebih dicintai melebihi dari ayah ibunya, orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Maka hadirin, pembuktian cinta kita kepada Rasulullah baru kita memperbanyak membaca sholawat, lebih-lebih dari Jumat. Sunnah untuk memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi dulu para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, mereka mampu membuktikan kecintaan mereka disertai dengan pembuktian. Kita lihat ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari hijrah ke Madinah, bahkan Nabi rumahnya dikepung, Nabi terancam dan diancam akan dibunuh. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dah hijrah, maka Nabi langsung mendatangi Abu Bakar. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu mengajak Nabi, maka sang Nabi ketika mengajak kepada Abu Bakar langsung disambut, tanpa ada alasan. Bahkan waktu itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu hanya memiliki 5.000 dirham. Maka uang 5.000 dirham ini semuanya dibawa untuk perbekalan menemani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk hijrah. Dalam hijrah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menempuh jalan alternatif. Kemudian ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala dalam gua, waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam istirahat. Beliau berbaring tidur, kepala beliau di atas paha Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Akan tetapi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala dalam satu riwayat ini dibentuk sama kalajengking, dan begitu sakitnya
Sehingga saking beratnya menahan sakit, Abu Bakar radhiyallahu taala anhu sampai meneteskan air mata. Akan tetapi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu berusaha untuk tidak bergerak. Walaupun Abu Bakar merasakan sakitnya kentupan kalajengking. Yang demikian dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu agar Nabi tidak terbangun dari istirahatnya. Dia takut bergerak, takut mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika istirahat. Ini contoh-contoh kecil. Sakitnya dibentuk kalajengking, sanggup dia tahan. Yang penting Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak terganggu istirahatnya. Maka hadirin, hal yang demikian itu biasa dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi. Sakit yang diderita oleh Abu Bakar itu kecil rasanya dibanding harus mengganggu ketenangan istirahatnya Nabi karena capek dalam perjalanan hijrah, rencana hijrah ke Madinah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah bukti menahan pedih, menahan sakit demi orang yang dicintainya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu kecil bagi mereka. Bahkan dalam satu riwayat yang sangat mengagumkan, satu ketika Abdullah bin Ubay bin Salul, seorang gembong munafik, dia mengatakan nanti di pas perjalanan ketika Muhammad bersama sahabat-sahabatnya nanti pulang, dengan dia mengatakan nanti ketika sampai di Madinah orang-orang yang mulia akan mengusir orang-orang yang hina. Orang-orang yang mulia akan mengusir orang yang hina. Maka ketika Abdullah bin Ubay bin Salul mengatakan yang demikian, ini terdengar oleh seorang sahabat kecil namanya Zaid. Akhirnya Zaid datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan melaporkan demikian. Akan tetapi ketika Abdullah bin Ubay bin Salul mengetahui bahwasanya Zaid itu melaporkan apa yang dia katakan, bahwasanya nanti orang-orang yang mulia akan mengusir orang-orang yang hina, maka Abdullah bin Ubay bin Salul kemudian datang menemui Nabi, ya Rasulullah, janganlah engkau percaya dia itu anak kecil. Dia memberitakan sesuatu yang tidak sebenarnya. Dia membela diri, padahal Abdullah bin Ubay bin Salul memang mengatakan yang demikian. Sehingga Zaid ini takut dianggap Nabi SAW, Zaid ini mengada-ada, memfitnah, mengatakan sesuatu yang tidak sesuai faktanya. Akan tetapi ternyata Allah Subhanahu wa taala ingin membuka yang sebenarnya, sehingga Allah turunkan surat Al-Munafiqun. Sehingga di antara muatan surat Al-Munafiqun, Allah Subhanahu wa taala membuka siapa sebenarnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Sehingga Allah katakan la yukhrijannal a'azzu minhal adab. Nanti orang-orang yang mulia akan menghina orang-orang yang hina. Orang-orang yang mulia akan mengusir orang-orang yang hina. Maksudnya orang mulia adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, orang-orang munafik dan teman-temannya. Orang yang hina maksudnya adalah Muhammad bersama teman-temannya. Maka ketika ayat ini turun sampai kepada putranya, yaitu namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi Abdullah ini seorang sahabat Nabi yang kuat imannya, mukmin yang kuat. Mendengar hal tersebut, maka Abdullah tidak sabar. Maka Abdullah menghunus pedangnya, menghadang ayahnya di depan kota Madinah, menunggu ayahnya. Maka ketika ayahnya sampai di gerbang Madinah, maka Abdullah menghadang ayahnya seraya mengatakan, wahai ayah, sekarang engkau katakan engkau hina Nabi Muhammad mulia. Kalau tidak, engkau akan aku penggal lehermu.
Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, ini kejadian yang sangat luar biasa. Ketika seseorang diuji oleh Allah, dia adalah mukmin yang kuat. Akan tetapi dia diuji mempunyai seorang ayah yang memusuhi Nabi. Dia mengatakan nanti orang-orang yang mulia, maksudnya dia, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul dan orang-orang munafik, dan mengatakan Muhammad adalah orang-orang yang menghina. Nanti orang yang mulia akan mengusir dari Madinah, mengusir orang-orang yang hina, orang-orang yang beriman bersama Nabi. Maka seorang mukmin yang kuat, yaitu Abdullah, hatinya mendidih. Dia marah. Dia adalah orang yang paling sopan kepada ayahnya. Dia adalah orang yang paling hormat terhadap ayahnya. Dia adalah orang yang sangat takdim kepada ayahnya. Akan tetapi ketika ayahnya menghina Nabi Muhammad, maka hatinya mendidih. Ayahnya ditantang, wahai ayah, sekarang kau katakan Nabi Muhammad mulia dan engkau adalah orang hina. Kalau enggak, aku enggak bayar. Akhirnya Abdullah bin Ubay bin Salul mengatakan, sesungguhnya aku hina dan Nabi Muhammad mulia. Ketika Abdullah bin Ubay bin Salul mengatakan yang demikian, baru ini dipersilahkan anaknya untuk memasuki kota Madinah. Maka hadirin, ini adalah contoh pengorbanan seseorang yang bisa membuktikan Allah, Rasulnya itu lebih dicintai dari ayahnya, anaknya, dan seluruh manusia. Seandainya pertanyaan ini ditanyakan kepada kita, seandainya kita ini seorang mukmin yang kuat, kita mengikuti ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita berbakti memuliakan cinta kepada orang tua, tetapi ayah kita menghina Rasulullah, apa yang akan kita lakukan? Kalau kita lebih mencintai Rasulullah ketimbang ayah kita, anak kita, dan seluruh manusia, baru iman kita menjadi sempurna. Ini adalah ujian iman yang berat. La yu'min ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi waladihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna iman seseorang sehingga aku Rasulullah SAW lebih dicintai melebihi dari ayahnya, anaknya, dan seluruh manusia. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cinta ada tingkatan-tingkatan. Bagi seorang mukmin, orang yang paling kita cintai adalah Rasulullah. Rasulullah adalah orang yang paling kita cintai, melebihi dari segala-galanya. Seluruh manusia, harta yang kita miliki, baru kita akan merasakan lezatnya iman. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka hal ini ada satu hal yang dicintai oleh Rasulullah. Bahkan Syekh Maulana Yusuf rahimahullah punya kitab besar, kitab tarikh namanya Hayatus Sahabah. Dalam jilid pertama beliau membuat satu bab, Hubbud Da'wah wa Syarafiha, kecintaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap dakwah. Jadi ternyata ada satu hal yang paling dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dakwah. Kemudian Syekh Yusuf mengatakan, menukil beberapa ayat. Satu di antara ayatnya, la'allaka bakhirun nafs alla yakunu mu'minin. Wahai Muhammad, boleh jadi kamu akan membinasakan dirimu sendiri sekali-kali mereka tidak akan beriman. Artinya apa? Ayat ini menjelaskan tentang sungguh-sungguhnya Nabi. Nabi seakan-akan tidak mempedulikan dirinya sendiri. Entah beliau sampai mati tidak mempedulikan kecapean badannya. Yang penting beliau bisa berdakwah dan menyampaikan dakwahnya kepada umat. Seakan-akan beliau sudah tidak mempedulikan dirinya lagi. Maka pantas ketika Fatimah melihat ayahnya pulang dari safar, maka Fatimah ini menangis. Maka ketika Nabi bertanya, mengapa engkau menangis wahai Fatimah? Bagaimana kami tidak menangis? Saya tidak menangis wahai Rasulullah, wahai ayahku. Engkau pergi dalam keadaan rapi, akan tetapi engkau pulang dalam keadaan kusut rambut engkau,
badan engkau, baju engkau lusuh, terlihat dari wajah engkau adalah orang yang begitu capek. Akan tetapi kecapean Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan mencari keperluan dunia, akan tetapi Nabi datang dari satu kampung ke kampung, dari satu kabilah ke kabilah, datang kepada mereka, menjelaskan tentang Islam kepada mereka, berdakwah kepada mereka, walaupun sebagian besar di antara mereka menyakiti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi itu dilakukan Nabi dengan rutin, dengan istiqomah, karena cintanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap umatnya, agar seluruh umatnya mendapatkan hidayah, mendapatkan iman. Maka Bapak hadirin jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam rangka nipak tilas perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak kepada umat berpikir bagaimana seluruh umat bisa mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah kita datang di komplek Danamon ini, kita lihat masjidnya besar, jamaahnya ramai. Akan tetapi kalau kita berkunjung dari kampung ke kampung, dari pulau ke pulau, tidak semuanya masjid ramai sebagaimana masjid Danamon. Bahkan masih banyak di perkampungan di pulau-pulau terpencil masjid yang adzan dia, yang imam juga dia. Maka ini adalah menjadi tanggung jawab kita sebagai umat muslim dalam rangka kegiatan dakwah masjid ke masjid 3 hari. Ini adalah mengupayakan agar mana seluruh masjid-masjid Allah ini menjadi makmur. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid Allah. Ayat ini bukan menggunakan lafaz mufrad masjid, tapi masajid, jamak taksir, masjid Allah. Maka dalam rangka ini juga kami belajar memakmurkan masjid Allah, dari satu kampung ke kampung lain, dari komplek ke komplek lain, dari pulau satu ke pulau yang lain, dalam rangka mengamalkan, memakmurkan masjid-masjid Allah. Bahkan hendaknya kita ada kerisauan berpikir agar semua masjid-masjid Allah di seluruh pulau-pulau di Indonesia ini, lebih-lebih di kampung-kampung yang mereka belum makmur sebagaimana makmurnya Masjid Nurul Huda di Danamon ini, semoga dengan adanya fikir, kerjasama, silaturahim, masjid-masjid mereka juga bisa menjadi makmur. Ini yang sedikit kami bisa sampaikan. Jadi kami satu rombongan 7 orang, insya Allah kami i'tikaf di Masjid Nurul Huda selama 3 hari, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad pagi kami akan pindah ke masjid yang lain. Semoga ini menjadikan tambahnya persaudaraan kita, karena semua orang Islam satu dengan yang lain adalah bersaudara, banyak teman, banyak saudara, dan saling memberikan manfaat. Semoga Masjid Nurul Huda semakin makmur dan bisa menjadi asbab hidayah masjid-masjid lain menjadi makmur. Ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad.